Selama 2 hari di awal Oktober 1945, para buruh angkut di Pelabuhan Tanjung Priok tak mau membongkar kapal perang Inggris yang sedang bersandar di pelabuhan tersebut. Kapal-kapal perang Inggris itu telah merapat di pelabuhan terbesar di Batavia itu sejak beberapa hari sebelumnya. Namun, rupanya para buruh angkut itu yang dipelopori oleh pemuda Pelabuhan Tanjung Priok mogok kerja. Alasannya sederhana, ada tentara Belanda di kapal itu. Bagi mereka, Belanda adalah musuh. Mereka baru saja mendengar Bung Karno membacakan proklamasi kemerdekaan dan dalam pikiran mereka, untuk apa lagi Belanda kembali? Pasti mau macam-macam lagi di sini. Itulah berbagai pertanyaan yang muncul di kepala para pemuda Pelabuhan Tanjung Priok pada saat itu. Dan mogok kerja adalah bentuk perlawanan mereka kepada sekutu yang jelas-jelas membawa orang Belanda. Para buruh hanya menonton tentara sekutu yang di dalamnya juga terdapat tentara Nika dan juga tentara Gurkha, mengangkut dan mengangkat barang-barang dari kapalnya. Singkat cerita, Inggris membuat garis pertahanan di sekitar pelabuhan. Lalu, pada hari berikutnya, markas polisi istimewa di Cilincing digeledah, di mana selanjutnya semua anggota polisi istimewa yang berjumlah 50 orang dan memiliki 60 pucuk senjata itu ditahan serta disita oleh Inggris. Markas BKR Laut di pelabuhan pun juga disatroni oleh Inggris. Hasilnya hanya terjadi pertempuran singkat karena BKR Laut kalah jumlah. Anak-anak BKR Laut yang dipimpin oleh M. Hasibuan pun menyingkir ke seberang jembatan Kali Kresek dan membuat garis pertahanan baru di sana. Sebelumnya, pada 10 September tahun 1945, dengan dipelopori oleh Mas Pardi, pemuda pelaut Indonesia mendirikan BKR Laut menyusul instruksi berdirinya BKR sebagai cikal bakal TNI. Berdirinya BKR Laut Pusat yang dipimpin oleh Mas Pardi inilah dan kemudian disahkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat itu juga diikuti di beberapa daerah. Setelah mendapat pengesahan, lalu dibentuklah pasukan-pasukan BKR Laut yang memulai aksi-aksi mengambil alih gedung Jawa Unko Kaisa serta gedung-gedung lainnya yang terdapat di Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, akhirnya dipercayakan kepada M. Hasibuan untuk memimpin BKR Laut cabang Jakarta yang bermarkas di Tanjung Priok. Saat pindah ke Cilincing, setelah Tanjung Priok diduduki Inggris, maka front perlawanan dilancarkan oleh Hasibuan dan kawan-kawannya. Inggris yang masuk ke pertahanan BKR Laut di Cilincing itu menemui kesulitan karena letaknya yang berada di pinggir kali dan belum memiliki jembatan untuk menuju ke sana. Sehingga kondisi itu menguntungkan para pasukan BKR Laut dalam menjaga pertahanannya. Pertempuran sehari semalam yang terjadi di Kali Kresek itu boleh dibilang merupakan salah satu pertempuran tersengit pasca Indonesia merdeka selain tadi di Surabaya, Ambarawa, dan juga Medan Area. Bantuan untuk anak-anak BKR Laut berdatangan dari mana-mana seperti dari Cilincing, Marunda, Tanah Merdeka, Kalibaru, Cakung, dan bahkan dari Bekasi. Dengan bahu-membahu memperkuat garis pertahanan yang hanya bermodalkan senjata yang pas-pasan dan semangat mempertahankan tanah air, BKR Laut mampu mengimbangi negara pemenang Perang Dunia Kedua itu. Letusan senjata diiringi teriakan Merdeka dan Allahu Akbar menggelegar di front pertahanan BKR Laut di Cilincing hingga Cakung yang dibantu oleh rakyat. Inggris pun kaget dengan tanggapan dari pemuda-pemuda kampung yang dianggapnya baru bisa menggunakan senjata itu. Sama halnya dengan yang terjadi di Surabaya pada 10 November 1945. Pertempuran yang terjadi di pertengahan Oktober 1945 itu membuat Inggris heran karena beberapa hari lalu mereka terlihat hanya sebagai kuli pelabuhan. Inggris pun akhirnya menurunkan pesawat P-40 yang bertolak dari Pangkalan Kemayoran. Pesawat tempur ini menembaki garis BKR Laut dan pemuda di Kali Kresek. Masih belum cukup, Inggris juga menembakkan meriam artileri dan juga menyerang melalui tank-tank mereka. Akhirnya, setelah hampir seharian pertempuran tanpa jeda tersebut berlangsung, terbuka jugalah garis pertahanan anak-anak BKR Laut itu.
memang tidak pernah tertulis dalam buku sejarah di SD, SMP, ataupun SMA mengenai pertempuran heroik di kawasan Cilincing hingga Cakung yang dipelopori oleh BKR Laut pimpinan M. Hasibuan ini. Tetapi hasilnya 4 teman Icang pun gugur tertembak dan ia sendiri akhirnya tertangkap. Kemudian ia dibawa dan ditahan di Batavia. Saat perjanjian Renville, Icang dibebaskan dan kemudian bergabung ke TNI. Pada masa pemberontakan Darul Islam di tahun 1948, Icang yang saat itu bertindak sebagai komandan peleton ikut ditugaskan menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Ia gugur bersama anak buahnya karena diracun oleh